Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Kali ini kita akan membicarakan tentang fenomena-fenomena di akhir zaman ini dalam bagian yang terakhir. Nah, sekarang kita akan membicarakan tentang apa yang disebut sebagai askese atau menyiksa diri atau menderita. Seakan-akan ini membawa orang semakin dekat kepada Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal 2, 16 dan 17, saya akan membacakan untuk kita. Kolose pasal 2, 16 dan 17. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara kekasih, menarik sekali ketika Paulus membicarakan ini, karena memang di kalangan para Judaistik berkembang berbagai pengajaran-pengajaran daripada rabi-rabi, termasuk juga pemikiran-pemikiran daripada guru-guru Yunani, paling tidak Stoa ataupun Epikuros. Kalau Epikuros mengatakan bagaimana jalan menggapai kebahagiaan adalah kenikmatan-kenikmatan indrawi. Apa yang kita alami dan itulah kebahagiaan kita. Sementara Stoa justru berbalik, dia mengatakan penderitaan, kesulitan, kepahitan adalah jalan kebahagiaan dan itulah yang benar. Nah, pengaruh-pengaruh seperti ini selalu ada di dalam sepanjang zaman. Kutub-kutub yang mengatakan kebenaran itu ada pada penderitaan atau kebenaran ada pada kenikmatan terus berjalan. Nah, sampai sekarang sama. Orang-orang yang berbicara tentang kenikmatan itu bicara orang-orang yang disebut kelompok hedonisme. Mereka yang berpesta pora untuk kenikmatan-kenikmatan indrawi. Tetapi sebaliknya orang-orang yang lainnya yang menganggap penderitaan sebagai jalan kebenaran, mereka menyiksa diri, tidak mau ini dan tidak mau itu. Nah, mari kita pikirkan baik-baik. Oleh karena itulah Paulus berkata, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makan, minum, hari raya, bulan baru, Sabat, begitu ya. Apa maksudnya? Jangan biarkan orang menghukum kamu kepada peraturan-peraturan itu. Karena sebetulnya wujud sejatinya orang mengenal Tuhan adalah kemerdekaan di dalam Kristus. Mengenal Kristus adalah sebuah kemerdekaan. Artinya tidak ada kaitan keselamatan dengan berbagai kewajiban keagamaan yang dimodifikasi oleh para pemimpin agama. Jadi nggak ada itu hanya karena saudara puasa Senin Kemis sepanjang hidup lalu saudara masuk surga. Wah, kalau begitu gampang sekali ke surga. Nggak ada itu karena saudara tidak mau makan ini, tidak mau makan darah, tidak mau makan apa, lalu saudara masuk surga. Wah, gampang sekali ke surga. Tidak ada itu karena engkau jalan merayakan hari Sabat ini, harus hari ini, atau harus pakai bulan ini atau bulan itu. Engkau tidak mau Natal bulan begini karena harus bulan begitu. Kalau itu yang membawa kita ke surga, amat sangat sederhana, gampang luar biasa. Itu berarti menghina kepada ketetapan Tuhan. Itu berarti menghina kepada salib Kristus. Yang betul adalah salib Kristus yang membawa kita ke surga. Penebusan dari atas kayu salib, darah yang tercurah, kasih karunia-Nya. Tetapi itu tidak sama dengan kita bodoh amat, tidak mau kebaktian hari Minggu misalnya, lalu bikin seenak-enak kita. Ya enggak bisa. Ya, kita enggak mau kebaktian hari ini, kita mau begini, mau begitu seenak-enak kita. Ya enggak bisa. Semua tertib. Saudara juga enggak bisa bilang, kan jalan salib jadi saya sendiri aja di rumah, enggak usah ke gereja. Ya enggak bisa. Ada tata tertib. Tetapi tata tertib tidak menyelamatkan. Hanya orang yang diselamatkan ya harus tertib begitu ya. Jadi jangan dibolak-balik dulu. Nah, askese ini menjadi semacam satu hal yang terus ditumbuh kembangkan untuk membuat semacam perhitungan matematis. Keselamatan adalah sesuatu yang sangat berat dan sulit. Nah, jadi kita juga harus jalannya berat dan sulit kan begitu. Sehingga manusia mulai menganiaya dirinya, tidak mau makan ini, tidak mau makan itu yang paling ringan. Tetapi bahkan ada yang kemudian tidak mau berjalan pada hari ini atau bulan itu. Tetapi ada lagi yang lebih ribet lagi. Kemudian dia menyiksa dirinya. Dia melukai dirinya. Ya. Di abad pertengahan sampai kemudian muncul satu kelompok ordo yang disebut ordo peminta-minta. Nah, ordo ini menyebut ordo peminta-minta karena mereka menampilkan gaya hidup miskin. Mereka meyakini kemiskinan adalah jalan yang paling baik. Karena kemiskinan sama dengan penderitaan dan Kristus sudah menderita, kita sama dengan Kristus menderita, maka kita layak dan berhak masuk surga. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang sangat kaya menjual kekayaannya lalu hidup miskin. Ya, di dalam kalangan seperti itu orang-orang betul-betul melakukan askesi atau membuat diri menderita. Ya, bahasa mungkin lebih vulgar adalah penyiksaan diri begitu. Nah, kemudian ada yang menanamkan dirinya di tepi pantai, ya, hanya tampak kepalanya saja. Masuk di dalam pasir begitu, lalu dia menghadap ke laut gitu ya.
terus jedar-jedur berhari-hari dari situ. Wow, bayangkan saudara, itu bisa lebih dari seminggu lebih. Dia hanya minum air sedikit, makan sedikit yang dikasih orang. Semua badannya ada di dalam pasir. Tidak kena sinar ultraviolet. Bayangkan itu mau jadi seperti apa itu badan. Ya. Nanti seminggu atau 2 minggu atau kadang-kadang sebulan baru dikeluarkan. Udah pasti kurus kering. Sudah pasti hidupnya susah sekali. Tetapi makin seperti itu dia, makin dianggap dia suci. Ada pula yang membuka bajunya tanpa baju, dengan hanya celana saja, lalu dia duduk di pohon, nyender di pohon seminggu, sebulan, terus di situ. Badan bergesek-bergesek dengan pohon karena kapas dia goyang, atau dia nempel ke kulit pohon. Nah, kulit pohon tuh nempel sama kulitnya, campur aduk sudah ndak karu-karuan. Plus mulai luka karena nggak diobati, nempel sama pohon. Plus mulai belatung di sana ada, nempel sama pohon, semut gigit ini. Wow, makin hancur tubuhnya, makin suci katanya. Nah, ini askese. Nah, model-model seperti ini ternyata tidak berhenti. Di dalam fenomena akhir zaman ini terus berkembang. Orang-orang yang kemudian frustrasi, marah, kecewa kepada gereja karena gereja tidak melakukan hal yang mestinya. Mereka mulai kecewa, gereja kok gini. Nah, biasanya cenderung perlawanan ini muncul juga jadi ekstrim. Betul, memang ada gereja yang bikin masalah. Bahkan kebanyakan gereja-gereja tidak lagi memperhatikan tugasnya secara utuh. Cinta kasih itu semakin miskin. Gereja-gerejanya berbicara tentang kuantitas, bukan lagi kualitas. Bagaimana kehidupan yang sejati sebagai seorang Kristen di dalam ibadah di rumah Tuhan. Ya, diskusinya sudah soal uang melulu, bukan lagi soal jiwa. Jiwa itu pun hanya merupakan transaksi yang ujung-ujungnya ya duit itu. Jadi kecewa. Nah, karena dia kecewa, dia mulai keluar, apa gereja begini, apa gereja gini. Nah, yang gini-gini ini punya penampungan dalam tanda petik. Yaitu mereka-mereka yang tahu di dalam kesulitan gini, atau pendeta-pendeta yang punya pengalaman pahit, lalu membuat satu persekutuan atau satu aliran, kan begitu. Nggak mau ini, nggak mau itu. Lalu kalau istilah orang Indonesia bilang ada kenal umum ya, mutih gitu ya, itu pun dilakukan. Wah, jadi kelompok ini jadi kelompok eksklusif nih. Kemudian kelompok yang tidak mau ke tempat lain karena menganggap yang lain itu najis. Ya, jadi mereka tidak mau makan ini, tidak mau makan itu, tidak begini, tidak begitu. Wah, semua dibuat. Nah, untuk menggambarkan nilai-nilai moral yang kayaknya bagus, yang sepertinya hebat, sepertinya luar biasa karena tidak seperti kebanyakan orang. Tetapi kemudian di dalam hal seperti itu mereka berusaha menggapai nilai-nilai kebaikan, kebudiluhuran yang tinggi. Dan mereka bermimpi itulah jalan keselamatan. Seperti yang saya katakan tadi, adalah sebuah penghinaan jikalau kita melakukan jalan penderitaan untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi betul, orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus hidup di dalam kesulitan, kepahitan adalah pertarungan yang harus dijalani. Karena Yesus berkata, mau ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu, baru layak menjadi pengikutku. Bukan orang yang happy-happy semau-maunya saja. Ya, tetapi sangkal diri pikul salib tidak sama dengan juga hidup miskin. Mungkin kau kaya, tapi kau menderita, kau susah, kau harus menyangkal dirimu karena kau tidak ikut dengan gaya hidup teman-temanmu. Dan kau tidak seperti orang menumpuk harta untukmu. Hartamu selalu kau bagikan untuk banyak orang dalam kehidupanmu. Engkau mungkin hidup miskin, engkau mungkin hidup susah, tapi kau tidak korupsi, kau tidak mencuri karena itu. Engkau memikirkan orang lain dalam hidupmu. Wow, itu loh sangkal diri itu. Tidak lagi berorientasi pada diri, tapi pada ketetapan-ketetapan Allah. Pikul salib berani mengalami kesulitan, kepahitan, tetap berjalan pada jalan kebenaran. Jadi lain dengan askesi. Ya. Nah, oleh karena itu, saudara yang kekasih, kita harus memperhatikan bagian-bagian yang utuh di dalam kehidupan kita. Pengenalan kita akan Kristus itu harus benar. Sehingga di zaman yang semakin edan ini, di zaman akhir ini, periode terakhir Tuhan akan datang ini, memang kegilaan-kegilaan itu akan semakin luar biasa. Segala model-model keberagaman itu akan muncul, bahkan di dalam kekristenan itu sendiri. Ya, orang-orang yang dikatakan seperti orang yang disebut juga Paulus di dalam bagian ini kan, yang pura-pura beribadah merendahkan diri pada malaikat, atau yang berkajang pada penglihatan, yang kebiasaan dengar suara Tuhan, yang bermain-main dengan mimpi, lalu membuat dirinya sangat rohani. Tetapi anehnya, Alkitab yang adalah Alkitab firman hidup tidak pernah dikuasai, tidak pernah mengerti artinya, tidak pernah selesai dalam pembelajarannya. Padahal Alkitab harusnya pedoman kita yang paling pertama dan utama. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Mari kita luruskan baik-baik. Kalau kita sudah mengenal Kristus,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita sudah hidup di dalam Kristus. Dan pengenalan akan Kristus adalah pengenalan yang memerdekakan, termasuk memerdekakan kita dari berbagai tradisi ataupun ritual-ritual keagamaan. Kita tidak boleh lagi terjebak. Di dalam agama, ritual-ritual adalah merupakan bagian daripada jalan keselamatan. Tetapi karena Kristus sudah kita kenal, Kristus jalan keselamatan, kita tidak boleh terjebak pada ritual-ritual sebagai jalan keselamatan. Kalaupun ada ritual di dalam kekristenan, di dalam kita mengenal Kristus, adalah ritual, ya kita berdoa kepada Kristus. Ritual itu yang menyanyi, memberikan persembahan, kita ibadah. Tetapi tidak perlu kita menambah-nambah. Seakan-akan dengan tadi menderita, susah, tidak begini, tidak begitu. Kita ini sudah luar biasa, omong kosong itu. Sebuah latihan format gaya hidup itu gampang, tapi itu tidak sama dengan moral. Ya, orang yang hidup mau menderita, tidak peduli yang lain, tidak mau harta, belum sama dengan orang yang penuh dengan cinta kasih. Ya, dia akan menjadi orang yang paling egois karena dia rasa dia yang paling benar dibanding orang lain. Pikirkan baik-baik kalimat itu. Memang dia menderita, tetapi dalam penderitaan dia berpikir dia yang paling baik karena dia paling menderita dibandingkan orang lain. Artinya apa? Toh kesombongan sudah menjadi bagian hidupnya. Rasa unggul itu sudah begitu kuat dalam dirinya. Kasih tidak seperti itu. Ya. Makanya dikatakan bagaimana engkau bisa mengasihi orang lain kalau kau tidak mengasihi dirimu. Karena itu, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bermula dari diri. Tapi kalau kau menyiksa dirimu, pasti kau mau orang lain tersiksa, kan begitu. Karena menurutmu itulah yang layak. Jadi ekspresi kasihnya sudah kehilangan. Penghargaan kepada anugerah Tuhan, yaitu tubuh yang sehat, hilang. Menikmati berkat-berkat Tuhan yang memberikan kita kemungkinan untuk berlari riang dan tertawa riang, tentu dalam konteks kebenaran, hilang. Aneh sekali hidup kita ini. Apakah Tuhan gagal atau kurang sempurna dalam penyelamatan di atas kayu salib? Kan tidak. Maka marilah kita hidup seperti apa yang diberikan Tuhan, hidup yang boleh kita hidupi. Ketika kita kaya tidak besar kepala, ketika kita miskin tidak mencuri atau menghina diri. Ya. Hidup di dalam Kristus, kita tidak mencari-cari jalan-jalan yang aneh, yang tampaknya hebat, tampaknya luar biasa, sepertinya sangat beribadah, tetapi sejatinya, aslinya jauh dari kebenaran yang Tuhan tetapkan. Saudara-saudara yang kekasih, jangan seperti itu. Mari kita berjalan perjalanan yang Tuhan kehendaki. Mari kita menikmati pergumulan dan hidup bersama dengan Tuhan kita. Tuhan yang hidup itu, biar dia menghidupi kehidupan ini. Oleh karena itu, saudara yang kekasih, jangan sekali lagi kamu mau dihukum karena kamu orang sudah merdeka karena percaya kepada Kristus. Tetapi kalau dalam keagamaan memang orang-orang terhukum. Ini konsepnya. Jadi dalam keagamaan itu orang terhukum, sehingga dia harus melakukan berbagai ritual supaya dia lepas dari hukum. Begitu, ya. Nah, jadi itu konsep. Kenapa Paulus bilang supaya kamu jangan mau dihukum, ya? Karena orang-orang yang melakukan ritual-ritual adalah mereka memerlukan itu, semacam penghukuman kepada diri demi menggapai keselamatan. Nah, itu sebab kalau sudah diselamatkan dalam Kristus, kenapa masih mau? Tetapi awas ya, ini memang sangat menarik, khususnya di tengah-tengah kejenuhan untuk melihat gaya hidup yang semakin menggila. Kota metropolitan yang semakin luar biasa rusaknya, bahkan desa-desa pun sudah merekam gaya hidup yang salah. Sehingga memang penampilan askese itu tampaknya sekali lagi tampaknya sepertinya rohani sekali. Sementara orang makan antri di restoran, dia hanya makan nasi putih. Kan hebat kan? Kalau begini dikaitkan dengan perekonomian, maka dia sudah melakukan penghematan. Ya, seperti apa yang dicadangkan pemerintah sekarang, hemat energi kan gitu. Walaupun tidak hemat korupsi, ya, begitu. Energi ya kok dihemat, korupsi ya kok enggak. Maunya ya hemat semua toh, kan begitu. Tetapi rupa-rupanya baru sampai di situlah kita mampu. Apa yang jadi masalah? Ya kita teriak hemat. Kemarin listrik mau kesulitan supply, hemat. Tapi korupsi tidak ada yang hemat. Pengeluaran tidak ada yang hemat. Gaya hidup tidak ada yang hemat. Waduh, ini kita makin kacau. Tetapi tampaknya himbauan itu bagus. Tetapi apakah itu bagus pada hakikatnya? Tidak juga. Karena semangat dirilah sebetulnya yang sejati untuk bisa merubah warna hidup ini. Bukan sekedar gaya yang di luarnya. Nah, oleh karena itu tadi, orang-orang lagi hidup seperti itu kan diteriakan hemat, pasti bagi lingkungan jadi bagus dong. Karena orangnya memang hemat. Kenapa dia hemat? Bukan karena dia harus hemat. Kenapa dia hemat?
Bukan karena supaya hidup lebih tertib, bukan. Kenapa dia hemat? Sama seperti Indonesia, bukan hemat karena sudah tidak ada suplai. Itu sih bukan hemat namanya. Ya, kalau sudah kesulitan baru hemat, itu sih bukan hemat itu. Berarti kamu boros dari kemarin, maka sampai kesulitan hari ini. Kan begitu. Logika pikirnya mesti jalan atau? Ya kan? Nah, jadi sama seperti yang tadi ini. Mereka hemat bukan karena tadi mau supaya ini bagus, supaya itu bagus. Bukan. Itu hemat dalam pengertian mereka tidak mau memakai untuk diri mereka. Mereka tidak mau makan yang enak untuk diri mereka. Ya, mereka tidak merasa perlu lilin yang terang atau lampu terang untuk diri mereka. Mereka mau menderita. Itu tujuannya. Supaya apa? Bukan supaya hemat energi loh tadi ya. Bukan supaya hemat ekonomi atau hemat pangan. Bukan. Supaya mereka masuk surga. Jadi orang askese lain. Tetapi sekilas kalau dicambung-sambung begitu ya, cocok sekali. Maka dalam konteks penghematan di Indonesia, orang-orang yang melakukan askese tepat banget itu. Ya. Tapi awas loh, bukan berarti kalau kita melakukan penghematan sama dengan askese. Nah, kalau kita mau melakukan penghematan betul untuk mengantisipasi masa depan. Tetapi saya tetap tidak setuju dengan cara yang seperti sekarang. Sudah kejadian baru teriak, itu sih bukan penghematan. Penghematan adalah sesuatu yang sudah kita perhitungkan. Kita akan habis segini padahal stok kita tinggal segini. Dari sekarang kita harus baik-baik. Ya, itu mirip seperti Yusuf di Mesir. 7 tahun masa kesuksesan, 7 tahun masa kelaparan, diatur. Dihemat-hemat supaya betul-betul bisa cukup supaya 7 tahun lewat. Diaturlah hasil surplus daripada panen itu. Ya. Nah, jadi konsepnya beda. Nah, jadi kembali kepada askese tadi, memang orientasinya menyiksa diri, menyulitkan diri. Nah, mungkin saudara melihat di kiri dan di kanan. Tidak mau bergaul dengan sembarang orang, tidak mau salaman dengan sembarang orang. Nanti ada roh jahat masuk ke dirinya, transfer of spirit katanya. Wah, ini makin aneh-aneh saja. Padahal Tuhan bilang pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil. Lah bagaimana mau memberitakan Injil? Lah ketemu orang asing gak mau salaman. Tapi kelompok-kelompok begini ada. Maka terbentuk ini makin kelompok, saya bilang tadi, kelompok eksklusif. Jadi membuat diri semacam orang pilihan. Jadi askese itu banyak model ya. Jadi tidak serta-merta dia menanam dirinya gitu ya. Tidak, tapi dia mempersulit dirinya iya. Salah satu bentuk modern adalah pengisolasian diri. Tidak bergaul dengan orang lain, eksklusif. Itu kan menyiksa diri sebetulnya. Lah wong Tuhan ciptakan tatanan dunia untuk kita bergaul kok. Dengan mengkelompokkan diri eksklusif berarti kan dia membatasi ruang geraknya. Itu askese. Tapi bentuk-bentuk yang pas dalam konteks modern kan gitu. Ya. Tapi di sisi lain sepertinya kan betul. Mereka terhindar dari pergaulan yang jahat. Tapi jangan lupa memang kita dipanggil ke dunia yang jahat. Untuk memberitakan Injil kepada dunia yang jahat. Supaya yang jahat itu kenal Injil dan tidak jahat lagi. Itu memang tugas kita. Nah kalau begini kan namanya melarikan diri. Itu mah bukan kesatria itu. Itu mah bukan menjalankan tugas yang Tuhan katakan. Yang Tuhan sudah canangkan. Beritakan Injil ke seluruh dunia kan begitu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana? Lawang mengeksklusifkan diri kok. Nah, saudara-saudaraku, sekarang mengertikah engkau? Betapa sebetulnya banyak kerangka-kerangka pikir yang tampaknya mulus dan bagus, tetapi sebetulnya keropos, nak karu-karuan. Kalau disorot dari sudut Alkitab, ditelanjangi dari sudut Alkitab. Tetapi selalu saja ada orang-orang yang suka kelompok-kelompok ini. Yes, karena ini berkaitan dengan suasana hidupnya, pengalamannya, pembentukan psikologisnya. Apalagi kalau orang-orang yang mengajak itu adalah orang yang pertama kali mengajarkan kepada dia kebenaran. Atau orang-orang yang sedang kecewa dengan gereja dapat ketemu orang seperti ini. Rasanya seperti ketemu Nabi. Jadilah kelompok-kelompok ini. Lalu kita tanya, loh kenapa Tuhan biarkan Pak? Yes, karena Tuhan mau kau beriman kepada dia. Hidup sungguh-sungguh kepada dia. Dan kegagalanmu itu akan menjadi hukuman bagimu. Jangan lupa, Tuhan akan datang kedua kali. Maka sekarang ada kebebasan yang luar biasa untuk hidup manusia menjadi rusak luar biasa. Nah itu bahasa wahyunya bilang apa? Akhir zaman itu manusia yang jahat itu akan semakin jahat. Ya, orang yang baik akan semakin baik. Wah, perpisahannya itu makin kontras nanti. Sehingga kita bisa ketemu orang kok baik amat, satu lagi kok jahat banget. Hanya saja memang menyedihkan. Kok ya banyak yang jahatnya daripada yang baiknya begitu ya. Tapi akhirnya kita mengerti juga apa yang dikatakan Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi bisa saudara bayangkan seperti apa kejadian itu. Seperti apa jumlah yang banyak itu. Dan betapa sedikitnya yang selamat itu. Nah oleh karena itu, jangan pernah terjebak kepada berbagai gaya-gaya. Entah itu penglihatan, entah itu mimpi, entah itu askese begitu ya. Entah itu
nubuat. Jangan gampang terjebak, tetapi belajarlah mencintai Alkitab. Belajarlah memahami Alkitab. Semua itu ada kebenaran dalam Alkitab, ada. Nubuat ada. Mimpi ada. Askesi ada. Tapi lihat konteksnya. Kan gitu kan. Mengerti Alkitab, apa yang dikatakan Alkitab. Jangan sepotong-sepotong. Ya. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, demi Tuhan yang hidup, ya, kalau kau ini biasa begini, nanti orang tanya kayaknya sudah kau jadi dukun. Demi Tuhan yang hidup, periksa dirimu. Kau sendiri baca Alkitab, enggak, hati-hati. Atau kau baca ayat yang kau suka saja, yang cocok, yang mendukung apa yang kau lakukan, kau berdosa. Karena kau memperalat Alkitab. Tetapi biarlah semua kita cinta kepada kebenaran, belajar dengan sungguh, memperhatikan dengan utuh, dan hidup seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan itu sendiri. Sehingga dengan demikian, kita hidup menjadi hidup yang bermakna dalam hidup ini. Alkitab, firman Tuhan. Sekali lagi, itu lebih dari segala-galanya. Lebih dari penglihatanmu, lebih dari nubuatanmu, lebih dari gaya hidup askesimu, lebih daripada mimpimu. Alkitab di atas semuanya. Kembali pada Alkitab itu. Firman hidup itu. Bergaul dengan firman hidup itu. Ya, kalau Tuhan memberikanmu karunia, puji Tuhan. Itu untuk meneguhkan kau bahwa Tuhan menyertaimu. Tapi itu bukan target utamamu. Makanya dikatakan kejarlah kasih, usahakan dirimu memperoleh karunia. 1 Korintus 14 ayat 1. Kejar kasih, usahakan diri dapat karunia. Jadi kejar itu sudah menekankan betapa itu paling penting. Tapi sekarang terbalik, kejarlah karunia, usahakan dirimu punya kasih. Makanya babak belur gereja. Nggak karu-karuan. Ayo saudara-saudara, kita kembali ke jalan yang benar. Kecuali memang kau suka yang tidak benar. Karena di sana harga dirimu naik, kau dianggap pemimpin yang hebat, nabi luar biasa, begitu ya, sehingga kau merasa dirimu something, dapat sesuatu. Ya lain lagi judulnya. Artinya kau tidak mau jujur pada dirimu, dan kau tidak mau jujur pada Yesus Kristus Tuhanmu. Maka jujurlah pada Yesus, jujur pada dirimu, dan jujurlah pada firman itu. Dan galilah dan temukanlah betapa firman itu menjadi terang, menjadi pelita dalam kehidupan kita ini. Kiranya Tuhan menolong kita menemukan kesejatian. Maka di zaman akhir yang semakin gelap, biarlah firman Tuhan ini menerangi langkah-langkah hidup kita, supaya kita tetap berjalan bersama dengan Dia, tak terjebak pada baju kekristenan, tak terjebak pada selubung-selubung nama Yesus, tapi kepalsuan semua di dalamnya. Karena Yesus sendiri berkata, tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk ke surga, tapi mereka yang melakukan kehendakku. Bahkan ada yang berkata, Tuhan, aku mengusir setan dalam namamu, membuat mujizat dalam namamu, menyembuhkan dalam namamu, atau banyak lagi yang saya tambahkan. Tetapi Yesus berkata, hanyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal kau. Jadi bisa berbuat mujizat dalam nama Yesus? Bisa. Tapi ditolak Yesus? Iya. Kenapa? Palsu. Bisa di askese, beribadah menderita, dalam nama Yesus memuji Yesus? Iya. Tapi ditolak Yesus? Iya. Kenapa? Palsu. Kenapa? Dia cuma untuk dirinya sendiri dan bukan untuk Yesus Tuhannya. Tuhan menolong engkau menemukan kesejatian kebenaran. Camkan itu baik-baik. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang terus menolong kami untuk menjelajah berbagai fenomena-fenomena yang muncul pada zaman akhir ini. Karena itu kami pun berdoa, jangan sekadar kami mengetahui, tapi kuatkan kami, mampukan kami tak terjebak pada perangkap yang salah. Supaya kami sungguh boleh menjadi laskarmu yang tangguh dalam hidup ini, memuliakan namamu, melakukan kehendakmu. Terpujilah engkau Tuhan kami. Kepadamu kami berdoa dan menaruh harap kami, hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Kami berdoa bersyukur dan menyerahkan segenap hidup kami, khususnya umatmu dimanapun, supaya tidak terjebak pada perangkap-perangkap yang tampaknya manis, memakai nama Yesus, memakai Alkitab yang sama dengan kami, tetapi membawanya ke tempat yang lain. Tuhan tolong. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin.